pesantrenbm.com, membangun generasi Qurani produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, bersama kita saat ini ada seorang syekh dari tempat yang jauh dari bangsa kita, dari Indonesia, yakni dari negeri Palestina, negeri yang Allah berkahi, yang tertera di dalam Al-Quran sebagai negeri yang Allah berkahi, yakni Masjid Al-Aqsa ada di sana, dan Allah berkahi Masjid Al-Aqsa dan juga sekelilingnya negeri Palestina. Namanya beliau Syekh Ibrahim Ali Hasan. Beliau asli orang Gaza dan tinggal di sana selama ini ya, dari kecil hingga besar, dan alhamdulillah hari ini beliau menyempatkan hadir di tengah-tengah kita di Indonesia dalam rangka dakwah bil Quran. Jadi memang misi beliau adalah untuk mengqurankan masyarakat dan memasyarakatkan Quran. Masya Allah, cita-cita mulia sama seperti yang dicita-citakan oleh Syekh Ali Jabir kemarin almarhum ya. Masya Allah. Dan alhamdulillah kami berkesempatan untuk bertanya langsung pada beliau, dan ini juga pertanyaan ini adalah pesanan. Banyak yang nitip pertanyaan pada saya saat ini. Kita langsung saja menemui beliau. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum, hayakumullah Ustaz. Terima kasih banyak. Wafikum barakallah Ustaz. Syekh, ini alhamdulillah ya bahwa kami bisa berjumpa dengan Syekh Ibrahim ini. Merupakan semua ini adalah takdir dari Allah SWT dan keberkahan Quran Syekh. Barakallahu fikum. Ini Syekh, ada banyak yang ingin bertanya tentang bagaimana masyarakat Gaza menghafal Quran. Kira-kira motivasinya apa Syekh? Untuk Syekh sendiri dan juga umumnya untuk masyarakat di Gaza, kok mereka bisa dengan kesungguhan luar biasa itu mau menghafal Quran gitu. Gimana Syekh? Jazakumullah khairan Ustaz. Perlu diketahui bahwa Al-Quran itu Al-Quranul Karim, namanya Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran yang mulia. Maka siapapun yang dekat dengan Al-Quran, terkait dengan Al-Quranul Karim, maka dia akan menjadi mulia, dia akan menjadi agung. Ini yang pertama. Yang kedua, motivasi kita menghafal Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran ini bukti bahwa kita berbakti dan berbuat baik untuk orang tua kita. Jadi ayah kita atau ibu-ibu kita, ini bukti bahwa kita berbuat baik kepada orang tua kita. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, hafidhul Quran walladhi yaqra'ul Quran wa ya'malu bima fihi ulbisa walidahu tajal waqari yawmal qiyamah. Di hari kiamat, ketika semua manusia berlari kecuali hafizul Quran, kita datang ke orang tua kita, ke ayah, ke ibu kita di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Kita memberikan kepada orang tua kita mahkota, tajul waqar, yang mana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Masya Allah. Sahabat sekalian, Masya Allah, motivasi yang luar biasa yang dimiliki oleh masyarakat Gaza. Nah, sahabat sekalian, kita tahu semuanya bahwa di Gaza ini kondisinya tidak sama dengan di Indonesia. Yang mana hari-harinya penuh dengan ancaman-ancaman serangan dari penjajah, ya, yang semuanya kita tahu. Nah, kita ingin bertanya langsung nih ke beliau, bagaimana cara menghafal mereka gitu? Kok dalam kondisi ekonomi sulit, sehari-harinya mau makan apa bingung mereka. Kemudian juga dalam kondisi ancaman yang datang bisa kapan saja gitu. Lalu bagaimana mereka menghafal dalam kondisi seperti itu? Gimana saya kira-kira dengan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala yaqul fi surah Al-Isra, ayat yang pertama dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekitarnya. Halaman yang kedua dalam suratul Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Maka kita yakin di Palestina
semakin kita dekat dengan Al-Quranul Karim, semakin kita segera insyaAllah kita akan membebaskan Masjidil Aqsa. Ya, karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya atau sungguh kami telah menurunkan Al-Quranul Karim dan sungguh kami telah menjaganya. Para ahli tafsir berkata, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaga Al-Quranul Karim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga Ahlul Quranil Karim. Jadi Ahlul Quran selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita insyaAllah selalu dekat dengan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Sahabat sekalian, luar biasa motivasi beliau dan juga masyarakat Gaza, masyarakat Palestina dalam kegigihannya mereka menghafal Al-Quran. Dalam kondisi yang tidak menentu, kondisi ekonomi yang paling sulit, ditambah dengan musim dingin, ketika musim dingin datang, Masya Allah luar biasa. Ditambah juga ancaman-ancaman serangan dari penjajah. Tapi mereka tetap berusaha untuk menghafal Al-Quran, terus berusaha menghafal Al-Quran karena motivasinya luar biasa. Nah, sahabat sekalian, kita dengar di sana ya Syekh, di sana tuh ada karantina Syekh ya, untuk anak-anak penghafal Quran tuh. Saya mau nanya nih, karantinanya modelnya seperti apa dan berapa grup ya? Mungkin ada grup-grup itu ya Syekh ya. Dan kemudian setiap bulannya itu berapa yang bisa diwisuda di situ Syekh? Ya. Di Palestina setiap masjid harus ada beberapa halaqah, kelompok-kelompok untuk menghafal Al-Quranul Karim. Setiap masjid ba'da asar sampai isya full dengan anak-anak yang muda. Ya, penuh dengan anak-anak yang muda selalu menghafal Al-Quranul Karim dengan sungguh mereka alhamdulillah rabbil alamin. Nah, ini di Palestina setiap kelompok ada 12 santri atau 12 murid. Setiap 12 murid ada satu guru yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Dan setiap anak diberikan waktu atau kesempatan 30 menit wajib selesai satu halaman. Ya, wajib selesai satu halaman. Jadi kalau belum selesai 30 menit satu halaman belum bisa, mungkin ini tingkatan yang masih rendah. Ya. Jadi 30 menit ini yang cerdas, dan bahkan ada yang bisa satu lembar, ada yang 2 halaman dalam setengah jam. 30 menit bisa satu lembar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk wisuda setiap bulan ada ratusan, ya, bahkan kemarin ada 1000, ada 1000 ya, ada 1000. Dari 1000 ini ada ibu-ibu yang sudah tua, yang sudah jadi nenek, ada ayah juga yang sudah jadi kakek, ya. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, kesungguhannya luar biasa, alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Syekh, pantas ini saya melihat mereka kan kesulitan nih dalam ekonomi gitu. Mungkin yang namanya makan itu jarang ditemui lah makanan. Tapi wajah mereka itu kelihatannya berseri-seri. Ya. Mungkin apakah itu karena kebiasaan menghafal Quran sehingga memasarkan wajah yang berseri, ganteng-ganteng, yang bermain cantik-cantik gitu Syekh. Dan saya lihat Syekh juga datang ke Indonesia, ya, sepertinya mudah beradaptasi tuh, nggak kesulitan. Yang namanya makan dan sebagainya, tempat tinggal dan sebagainya. Apakah itu berkah dari Quran juga Syekh? Ya, Al-Quran diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang mendekati Al-Quranul Karim, yang selalu dengan Al-Quranul Karim, bersama Al-Quranul Karim, jadi akan mendapat keberkahan itu. Ya, bisa hidup dimanapun, bisa selalu dalam bersabar, selalu dalam istiqamah. Dan Al-Quranul Karim nur, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Jadi Al-Quran itu cahaya, ya, itu bisa menerangi hidup kita, bisa menerangi gelap kita. Jadi selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bisa membanding antara hak dan yang batil, alhamdulillah rabbil alamin.
Masya Allah, ini rahasianya sahabat sekalian. Kalau ingin wajahnya berseri-seri, kemudian enjoy dalam segala situasi saya. Beliau jauh dari Palestina, di Indonesia nggak ada saudaranya, tapi Masya Allah bahasa Indonesianya cukup fasih kan, seperti yang kita dengar. Kapan belajarnya kita nggak tahu. Ini sudah ada saudara. Masya Allah. Ini semuanya adalah berkah Quran insya Allah. Nah ini saya melihat di Indonesia kan penduduk muslimnya banyak nih. Mungkin saya juga tahu nih dalam hati ya, kemungkinan saya berpikir kenapa ya di Indonesia banyak muslimnya tapi jumlah penghafal Qurannya sedikit. Pesan-pesannya apa nih yang bisa disampaikan untuk kami, Syekh? Ya. Ada metode menghafal Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah harus ada guru. Harus kita punya guru walaupun kita sudah tua. Ya, walaupun kita sudah tua, kita harus mencari guru biar kita bisa menyetorkan hafalan kita untuk guru kita. Biar kita selalu ada yang memperbaiki setoran atau hafalan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, harus kita selalu berulang-ulang. Jadi tidak cukup kita membaca satu halaman 5 kali. Kalau 5 kali, pasti kita menghafal cepat, tapi kita melupakan cepat juga. Karena manusia itu punya ada memori pendek, ada memori panjang. Ya. Memori pun pendek, cepat masuk hafalan kita, cepat keluar. Tetapi kalau kita berulang-ulang 50 kali atau 60 kali, pasti ini masuk ke memori yang panjang. Ya, kalau sudah masuk ke yang panjang, jadi susah dikeluarkan. Ya, itu rahasianya. Yang ketiga adalah harus kita mempraktik dalam salat. Ya, jadi banyak kita di antara kita orang muslim 5 salat, 5 waktu dia membaca qul huwallahu ahad. Salat subuh qul huwallahu ahad. Salat zuhur qul huwallahu ahad. Iya. Agung dan mulia qul huwallahu ahad, al-ikhlas. Ya, sepertiga Al-Qur'an. Tetapi kalau kita menghafalkan Al-Qur'an misal surat At-Tur wa kitabim mastur di pagi hari, coba kita praktik dalam salat zuhur atau asar atau maghrib atau isya. Apa yang telah dihafalkan di pagi tadi. Ya, ini rahasianya. Jadi kalau kita praktik dalam salat, sulit kita melupakan Al-Quranul Karim. Masya Allah, kita dapat ilmunya sekarang sahabat. Masya Allah. Syekh, jazakallah khairan kathiran Syekh atas segala motivasinya untuk kami. Semoga kita semua sahabat sekalian bisa mempraktekkannya metode tadi ya. Jadi kalau ibaratnya orang jalan di atas rumput, kalau jalannya cuma 5 kali mungkin belum ada bekas. Tapi kalau kita jalan bolak-balik, maka rumput itu akan membelah jadi jalan. Kalau semakin banyak dilewati, maka seperti orang ngecor jalan gitu. 50 kali, sahabat, dibaca dalam satu halaman itu 50 kali, 60 kali, maka insya Allah hafalannya akan kuat. Silakan bisa dicoba di rumah masing-masing dan silakan dibagikan ke masyarakat secara umum. Inilah wawancara kami ya. Saya Fadil Madhuri bersama Syekh Ibrahim Ali Hasan, Masya Allah, dan insya Allah beliau juga akan menjadi pembimbing di pesantren Baitul Muqaddas. Ya, silakan bisa mendaftar melalui link ini nih yang ada di bawah ini. Ya, demikian sahabat sekalian, dan selamat mempraktekkan hafalan Al-Quran dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Al-Quranul Karim insyaallah. Hadanallahu ajmain wal afu minkum wallahul muwaffiq lakumut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaikum. Mari berkontribusi untuk pembangunan dengan berdonasi melalui rekening BSI 6667666765 atas nama Yayasan Tunas Harapan Suci.